Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama se-Jawa Timur dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Syukur Alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat berserta salam, semoga Allah SWT senantiasa selalu mencurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada program takdib kali ini kami mengambil tema menjaga hati dan lisan ketika berpuasa. Puasa adalah ibadah yang tidak hanya mengharuskan kita untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menuntut kita untuk menjaga setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Oleh karena itu, dalam menjalani puasa, kita harus menjaga hati dan lisan agar puasa kita lebih bermakna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, ada 6 adab bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan yang zalim dan melanggar syariat. Bagi orang yang berpuasa, penting sekali dalam menjaga lisan dan hati kita agar bisa menebar kedamaian di bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Maksud dari hadis tersebut adalah waktu melaksanakan puasa, maka kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu dengan cara menjaga lisan dan menjaga lisan dari berkata buruk, ghibah, mencemooh, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika seseorang yang berpuasa tetap tidak bisa menjaga lisannya, maka pahala puasanya tentu menjadi kurang sempurna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati adalah tempat, niat, dan pikiran kita. Seperti yang diketahui, Allah Subhanahu wa taala sangat memandang apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, menjaga hati kita adalah salah satu kunci untuk mendapatkan puasa yang penuh keberkahan. Bagaimana caranya menjaga hati waktu kita berpuasa? Yang pertama, ikhlas dalam berpuasa. Puasa harus dilakukan dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah SWT. Jangan sampai kita hanya berpuasa karena mengikuti orang lain atau karena takut dikatakan tidak puasa. Niatkan setiap detik kita berpuasa semata-mata karena Allah, agar ibadah ini bernilai ibadah yang kedua, hindari dendam dan kebencian. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan segala rasa amarah, dendam, dan kebencian. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa kemudian dia berkata-kata kotor atau melakukan perbuatan kotor, maka tidak ada pahala baginya di sisi Allah. Yang ketiga, memperbanyak doa dan zikir. Manfaatkan waktu puasa untuk memperbanyak zikir dan doa kepada Allah SWT agar hati kita tetap tenang, jauh dari rasa kegelisahan dan keraguan. Saat hati kita dipenuhi dengan zikir, maka kita akan lebih mudah menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat.
Menjaga lisan. Lisan apa sih? Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang sering kali sulit dijaga. Banyak orang yang terjebak dalam perkataan yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan. Padahal, menjaga lisan adalah salah satu cara untuk menjaga keutamaan puasa. Bagaimana caranya menjaga lisan waktu kita melaksanakan puasa? Yang pertama, menjauhi ghibah dan fitnah. Yang kedua, berbicara yang baik dan bermanfaat. Dan yang ketiga, jangan mengeluarkan kata-kata kasar dan membebani. Tips menjaga hati dan lisan saat berpuasa. 1. Berusaha berbicara sedikit. Cobalah untuk mengurangi percakapan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, dan lebih banyak berbicara tentang hal-hal positif. Yang kedua, berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain menahan lapar dan dahaga, kita juga perlu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merusak puasa itu, seperti bergosip atau bahkan berdebat hal-hal yang tidak perlu. Yang ketiga, sibukkan diri dengan ibadah. Isi waktu dengan aktivitas ibadah seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan berusaha untuk selalu dekat dengan Allah, agar hati dan lisan kita senantiasa terjaga. Yang keempat, berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjaga lisan. Selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjaga lisan kita dan hati kita, agar puasa kita menjadi lebih berkualitas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menjaga hati dan lisan kita selama bulan puasa ini dengan menjaga hati dari kebencian, kesombongan, dan iri, serta menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Kita akan mendapatkan puasa yang lebih sempurna dan penuh berkah. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa beli ikan sepat. Puasa bukan hanya menahan dahaga, tapi juga lisan yang harus tertutup rapat. Wassalamualaikum